Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel saya, channel yang selalu membahas isu-isu, trik dan tips seputar pendidikan. Untuk yang belum subscribe, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update seputar pendidikan. Di video kali ini saya akan mencoba mengupas tentang ujian berbasis domisili di PPG dalam jabatan 2022 ini, teman. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan ujian berbasis domisili? Ya, teman-teman, ujian berbasis domisili ini adalah ujian yang dilakukan secara daring dengan tempat peserta berada di tempat tinggal masing-masing atau tempat yang dipilih oleh peserta dengan pertimbangan akses internet. Jadi begini ya teman-teman, misalkan Anda berada di Jakarta, nah Anda bisa ujian di tempat rumah Anda sendiri. Tapi misalkan di rumah Anda itu kendalanya internetnya tidak terlalu cepat misalnya. Nah, teman-teman bisa cari daerah yang mempunyai internetnya yang mumpuni, karena ini secara daring ya. Kebutuhan internet itu jelas hal yang utama. Lalu apa saja sih perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk ujian berbasis domisili ini? Yang pertama itu adalah aplikasi di smartphone teman-teman ya. Itu pastikan sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WhatsApp atau mungkin Telegram ya. Karena nanti pengawas akan melakukan telekonferensi dengan pesertanya melalui aplikasi Zoom dan di grup WhatsApp atau Telegram untuk teknis-teknisnya seperti apa nanti pengawas akan men-share di situ. Lalu di perangkat kedua itu laptop atau komputer peserta, minimal layarnya harus 10 inci teman-teman. Tapi saran saya sih, saya rekomendasinya di atas 10 karena untuk membaca soal yang ada gambar-gambarnya itu nanti akan jelas terlihatnya. Yang kedua, ini OS ya, sistem operasinya ini minimal Windows 8 yang 32 bit, bisa yang 64 bit, atau macOS ini Macintosh ya teman-teman, Apple yang versi 10. Tahun kemarin itu Windows 7 bisa, cuma tidak direkomendasikan. Sekali lagi ya, Windows 7 itu tidak direkomendasikan, minimal memakai operasi ini Windows 8. Lalu RAM-nya ini memori minimal 2 GB karena untuk perpindahan soal ke soal itu membutuhkan RAM yang lumayan. Lalu audionya juga harus yang fusin dengan baik apabila nanti mungkin di soal-soalnya ada soal-soal yang menggunakan suara itu ya teman-teman. Lalu hard disk kapasitas storage penyimpanannya ini minimal 10 GB karena nanti Anda harus menginstal aplikasi untuk ujian daring ini di perangkat Anda. Terakhir ini ada baterai, ini dua-duanya ya, untuk smartphone dan laptop Anda ini baterainya harus yang prima, ataupun kalau misalkan yang drop jangan sampai terlepas dari yang namanya charger ya teman-teman ya. Ini harus benar-benar dipenuhi nih, yang spesifikasi ini harus benar-benar Lalu persiapan awal yang harus dilaksanakan yaitu jelas teman-teman harus mengunduh terlebih dahulu kartu peserta. Nah, nanti di kartu peserta ini akan terdapat nomor peserta dan ada yang namanya kode validasi.
itu nanti akan kita bahas di video saya selanjutnya ya. Kode validasi, lalu ada grup ujian. Ini biasanya nanti pengawas akan mengundang Anda di dalam satu grup. Di satu grup itu taruhlah misalkan dalam ruang 1 ini grup 1, ruang 2 itu grup 2. Yang dimaksud ruang ini adalah ruang virtualnya ya teman-teman, karena secara daring dan secara video conference, call. Dan ketiga ini ada aplikasi ujian. Nah, tahun lalu ini aplikasi ujian ini namanya Safe Exam Browser SEB. Nanti kita akan bahas di video saya selanjutnya nih tentang aplikasi ini. Lalu yang terakhir adalah internet. Pastikan nanti Anda harus mempunyai akses internet yang mudah, karena ujian ini berbasis online. Lalu kira-kira seperti ini nih nanti ketika ujian berlangsung. Posisi duduknya mungkin nanti seperti ini. Dari si pengawas bisa melihat layar laptop teman-teman. Jadi agak sedikit serong ya. Jadi simpan di kamera handphone Anda di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi bukan di depan atau bukan di belakang, justru agak sedikit menyerong sebelah kanan atau di sebelah kiri agar terlihat layar monitor, tapi tidak secara keseluruhan, agak menyamping. Dan pastikan ya teman-teman, di meja ujian nanti ini tidak boleh ada buku apapun, tidak boleh ada buku apapun atau minuman. Boleh minuman tetapi yang bening teman-teman, boleh yang bening. Lalu alat-alat tulis ini hanya boleh satu, tidak boleh ada 2 pulpen, tidak boleh ada beberapa, artinya satu buah alat tulis. Lalu untuk kertas boleh yang kosong, tidak boleh ada coret-coret. Mungkin untuk kartu peserta ini tidak diperbolehkan. Meja bersih dari kabel kecuali kabel charger. Ya teman-teman, ini harus benar-benar bersih meja. Hanya ada perangkat untuk ujian, laptop. Kalau misalkan pakai mouse boleh. Lalu ada kertas putih kosong, satu buah alat tulis. Untuk minuman yang bening, tembus pandang. Oke teman-teman ya. Ini sekilas tentang ruang ujian nantinya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut di video saja yang selanjutnya. Ini saya akan kupas tuntas mengenai aplikasi-aplikasi ini teman-teman. Lalu hal apa saja sih yang harus diperhatikan ketika nanti ujian? Yang pertama ini adalah kondisi fisik. Jelas teman-teman, persiapkan kondisi fisik Anda dengan baik, karena waktu ujian ini kurang lebih 120 menit ya, 2 jam non-stop. Tuh teman-teman akan melihat layar komputer, laptop Anda. Lalu yang kedua ini pencahayaan ruangan. Pencahayaan ruang ini pastikan ruangnya cukup, cahayanya cukup agar bisa terlihat nanti keseluruhan dari muka dan laptop. Karena pengawas nanti jangan sampai melihat cahaya jadi backlight seperti itu teman-teman ya. Pastikan cahayanya cukup dan tidak backlight. Yang ketiga ini koneksi internet. Jelas, koneksi internetnya pastikan dalam ruangan yang mempunyai koneksi internet. Contohnya misal di rumah, oke lah. Nah, di rumah ada internet, pastikan ruangannya sinyalnya bagus. Nah ini sinyalnya bagus. Ruang ujiannya yang mempunyai koneksi internet yang sinyalnya bagus, cari yang paling bagus. Yang keempat ini kuota internet. Meskipun nanti teman-teman bisa mempunyai wifi sendiri, pastikan smartphone Anda mempunyai kuota internet untuk menjaga-jaga apabila nanti mungkin ketika sedang berjalan
ujian, ini ada pemadaman lampu atau bagaimana cuaca yang tidak bersahabat, tiba-tiba mati lampu, teman-teman bisa menggunakan langsung kuota internet yang di smartphone dengan izin pengawas. Jangan lapor dulu ke pengawas ya, karena koneksinya tidak stabil, koneksi wifi mati, gunakan kuota internet. Saya sarankan minimal harus punya 5-10 GB untuk kuota. Kenapa? Aplikasi Zoom ini lumayan menyedot kuota kalau nanti akan ada pemadaman listrik. Seperti itu ya teman-teman ya. Persiapkan saja kuota internetnya. Lalu durasi, nah di sini sekarang 120 menit 2 jam full non-stop. Ini nanti peserta ujian ini tidak diperkenankan meninggalkan tempat duduk. Nah ini tidak boleh meninggalkan tempat duduk selama ujian berlangsung. Jadi kita tidak boleh ke belakang dulu, tidak boleh di belakang. Makanya sebelum ujian berlangsung ya itulah, persiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai ketika tiba-tiba pertengahan harus ke belakang. Nah ini sepertinya tidak boleh, kecuali misalkan ada yang sedang hamil atau memang sakit, itu mungkin diperbolehkan nanti dengan izin pengawas. Yang terakhir ini senyap, ini pastikan ruangan ujian Anda nanti steril dari suara-suara yang mengganggu, karena suara ini bukan hanya akan terdengar oleh Anda sendiri, tapi pasti akan terdengar oleh peserta lain melalui itu tadi Zoom itu, karena itu kan tidak boleh di nonaktifkan speaker dan kamera itu tidak boleh dinonaktifkan, harus menyala. Ya suara apapun nanti yang terdengar di ruangan Anda pasti akan terdengar di peserta lain. Makanya pastikan ruangan-ruangan yang dipergunakan nantinya itu steril dari suara-suara yang mengganggu. Nah itu ya teman-teman sekilas tentang ujian berbasis domisili. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan coba kupas tuntas di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update nanti video saya terbaru yang mengupas tuntas tentang aplikasi ujian berbasis domisili ini. Sekian dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.